Jurnal Karantina hari ketiga oleh Anissa Potter. Selamat malam, konbanwa semuanya. Hari ini hari ketiga ya, udah 2 malam, jadi ini hari ketiga karantina di Toyokoin, Narita, sebelah Narita Airport di Chiba Prefecture, Jepang. Oke, hari ini banyak banget kayaknya yang dilakuin ya, tapi pagi ini tuh badan agak lemes banget, nggak tahu kenapa, mungkin masih efek-efek perjalanan kemarin, jadi agaknya capek. Terus tidur juga masih belum bisa tidur cepet, tidurnya sering jam 12 malam. Iya, pagi ini, jadi hari ini hari bisa dibilang mulai mencoba mempraktekkan bahasa Jepang dengan, cara langsung ngomong gitu, karena udah nyampe negaranya, sayang banget kalau nggak praktekin ngomong, bahasa Jepang atau Nihongo. Tapi sebelumnya, malam kemarin, jadi setelah recording, jurnal hari kedua, oh, kemarin tuh sempet recording-nya 2 kali, tapi, recording yang malam nggak di-upload. Awalnya tadi mau di-mix tapi nggak jadi. Jadi itu disimpen. Jadi semalam, alhamdulillah nyempetin, video call sama temen yang mana mungkin yang nonton ini kayaknya tahu juga nih, ada seorang couple pasangan dari Indonesia yang sedang menempuh studi juga di Jepang. Jadi kemarin alhamdulillah kita, video call, mmm, mereka adalah bisa dibilang Beyonce and Jay-Z versi social entrepreneur di Indonesia, namanya Disa dan Bang Hijrah. Jadi dua-duanya teman saya, dan Disa sedang PhD di BEPU di Asia Pacific Ritsumeikan University, correct me ya Disa, sama Bang Hijrah juga di kampus yang sama. Iya, jadi kemarin kita ngobrol-ngobrol random aja, ngobrol apapun itu sambil bercanda-bercanda ngomongin tentang kultur di sini dan mereka pun juga excited banget. Saya akhirnya ke Jepang dan kita ngobrol juga kalau moga-moga someday kita bisa saling ngunjungin apa bisa sama Hijrah bisa ke Kyoto, saya bisa ke Beppu. Beppu itu berada di si kok Shizuoka sih? Takut salah deh, pokoknya di bagian selatan Jepang ya. Gitu. Jadi kemarin seru banget bisa ngobrol-ngobrol dan memang penting banget selama karantina uh, at least dalam sehari itu ada communication lah, ada conversation gitu loh. Jadi nggak sendiri-sendiri banget gitu. Ya gitulah pokoknya. Jadi kemarin seru banget. Thank you ya Disa dan Bang Hijrah sudah mau menemani ngobrol-ngobrol sampai baterai HP-nya habis. Oke, terus balik lagi pagi ini nyoba belajar ngomong-ngomong bahasa Jepang. Jadi kebetulan aku nggak diajar sih, aku belajar bahasa Jepang secara informal sama senpai di lab. Jadi di lab saya tuh ada senior yang orang Jepang, orang dari Shiga namanya Junko-san panggilannya. Jadi dia mau menjadi relawan untuk mengajari saya bahasa Jepang. Um, karena posisinya saya sendiri untuk bahasa Jepang sebelum berangkat udah sempat belajar mengenal huruf-hurufnya, mengenal beberapa kanji dasar, jadi bisa dibilang bahasa Jepang saya bukan yang nol banget ya, bukan yang nggak bisa baca gitu. Jadi kalau sebenarnya baca-baca hiragana katakana sebenarnya udah bisa, tapi masih kayak belum bisa ngerti semua artinya gitu. Terus juga ngomong juga ya kalau untuk ngomong arigato, konnichiwa, konbanwa gitu udah bisa tahu, tapi tentunya bahasa Jepang tidak cuma itu aja gitu. Jadi saya mau sedikit-sedikit pelan-pelan ngumpulin kosakata-kosakata sama ngelatih grammar dari omongan gitu, dan Jungkosan ngebantu saya buat membuat kalimat-kalimat gitu. Jadi untuk bertanya, untuk merespon seperti apa gitu. Dan mungkin ini masa karantina adalah masa terbaik untuk saya belajar gitu. Jadi tadi pagi tuh kan sarapan, terus sarapannya kan udah disaji. Tapi tadi tuh ada nasi goreng, jadi makan menunya tuh ada nasi putih sama
satu nasi yang warna coklat dan situ kayak ada apa sih butiran-butiran kecil-kecil gitu. Nah, kebetulan saya penasaran aja sebenarnya di dalam situ ada apa gitu. Takutnya nasinya itu apakah ada porknya atau daging babi gitu atau bukan. Dan kemarin senpai saya udah ngajarin gitu kalau mau nanya. Awalnya saya sebelumnya udah pernah nanya juga tapi kayaknya si lady apa si pegawai dapurnya mungkin gak ngerti kali ya saya ngomong apa. Akhirnya si senpai saya ngasih tahu kalau mau nanya apakah makanan ada bagian di dalam, bisa nanya dengan pertanyaan butaniku wa haite imaska. Jadi butaniku tuh babi, wa tuh kayak apa ya, to be ya di bahasa Inggris gitu. Butaniku wa haite imaska. Haite imaska kayak apa ada di dalam gitu. Jadi babi apakah di dalamnya ada babi gitu loh. Jadi intinya mengecek apakah ingredient atau ada daging babi di dalam makanan ini gitu. Dan akhirnya saya coba praktikin tadi pagi. Ya, dan alhamdulillah ternyata berhasil. Jadi pas tadi iseng nanya, "Botaniko haite imaska?" Terus dia kayaknya nggak yakin, dia nanya dulu ke temennya, terus dia bilang, haite nai desu. Jadi haite nai desu. Pokoknya yang paling enak tuh kalau udah kedekatan nai itu artinya kayak negatif gitu loh. Jadi haite nai berarti ya nai itu tidak, berarti tidak terisi gitu, tidak tidak ada babinya gitu. Terus habis itu saya yang kayak oh oke. Terus dia yang kayak ngomong sakana, dia bilang gitu. Sakana itu kan ikan ya. Jadi oh sakana daijoubu, aku bilang gitu. Sakana nggak apa-apa gitu. Jadi takutnya mungkin dia ngiranya saya nggak bisa makan semua daging gitu. Jadi dia make sure dia ngasih tahu kalau di dalamnya ada ikan gitu. Tentunya ikan nggak apa-apa gitu. Dan entah hanya dari percakapan singkat itu rasanya senang banget gitu ya. Karena kalau saya perhatikan di sini itu, kalau dari pengalaman di bandara, memang mungkin mereka tahu kita nggak lancar bahasa Jepang, tapi mereka keep talking in Japanese gitu. Meski bukannya, ya mungkin dia juga bingung kali ya kalau harus ngejelasin bahasa Inggris, tapi jujur kalau yang saya senang entah mungkin ini masih first impression di 3 hari di sini, kayaknya kalau kita ngomong Jepang mau se, se tidak fasih gitu ya, maksudnya at least ngeluarin kata-kata bahasa Jepang mereka kayaknya appreciate banget gitu loh. Mungkin itu yang saya rasain. Jadi artinya dia nggak dia fokus pada apa yang kita berusaha jelaskan dan dia berusaha nangkep gitu loh. Jadi nggak kayak mungkin berpikir kayak ih bahasa Jepangnya jelek banget sih atau apa gitu loh. Jadi nggak tahu, saya ngerasa senang dan kayaknya akan lebih nyaman untuk memaksakan ngomong bahasa Jepang meski mungkin agak-agak kacrut gitu ya dibanding kita ngomong bahasa Inggris tapi mungkin lancar tapi merekanya nggak ngerti gitu kan. Kayak gitu. Jadi mungkin ada rasa jadi semangat, oke harus diimprove lagi gitu. Terus juga tadi nyoba ngomong ke mana staff resepsionis di hotel di lobby. Jadi itu ternyata di hotel ini tuh handuk tuh dikasih setiap hari. Jadi handuk baru, handuk bersih itu dikasih setiap hari dan digantung di gagang pintu. Dan saya sendiri nggak tahu jam berapa mereka naruh handuknya, tiba-tiba karena saya juga jarang keluar juga sore untuk beli jajan aja, beli makanan di minimarket. Jadi kadang kalau siang cuma iseng buka pintu aja tuh udah ada catolan kresek isinya handuk gitu. Dan karena ini negara 4 musim dan suhu juga udah drop, dan saya sendiri sebenarnya punya alergi di kulit yang mana kalau musim-musim dingin gini tidak disarankan untuk mandi setiap hari gitu. Jadi enaknya kalau di sini tuh ya kalau di lagi musim dingin tidak disarankan untuk mandi tiap hari, dan saya memang bisa dibilang jarang mandi gitu ya kalau lagi musim dingin gitu. Dan kalau di sini memang nggak mandi pun nggak yang kayak bau berkeringat gitu karena benar-benar kering gitu kan, jadi nggak pernah berkeringat gitu. Nah, karena handuk dikasih sehari satu dan saya pikir dan dia ngasih terus gitu loh, meski sebenarnya kita handuk yang udah kita pakai bisa kita taruh di depan hotel untuk diambil buat dia cuci lagi gitu. Dan ini sampai saat ini ada berapa ya? 2 kantong handuk baru yang belum dipakai, padahal handuk yang ada di kamar mandi baru kepake berapa kali ya, maksudnya belum ini gitu. Udah dipikir-pikir kayak terlalu banyak gitu ya, maksudnya terlalu banyak dikasih handuk dan padahal hari itu nggak dipakai juga gitu. Dan satu kresek handuknya nggak satu lagi, ada 2 apa 3 gitu. Makanya kayaknya terlalu ini ya, terlalu too much gitu loh. Jadi untuk
pakai handuk setiap hari gitu. Jadi akhirnya jadi hari ini terpikir untuk pengen bilang kalau nggak perlu um, nggak perlu minta handuk lagi gitu. Artinya besok mungkin seminggu ke depan pengen stop untuk dikasih handuk gitu loh. Jadi housekeepingnya biar tahu dia nggak perlu nyantolin handuk karena saya masih ada gitu. Dan mungkin nanti ganti lagi minggu depan atau mungkin masih ntar-ntar gitu. Karena ini kayaknya udah more than enough banget sih handuk yang dikasih gitu ya. Nah, akhirnya tadi mau coba ngomong tentang untuk minta request handuk gitu. Jadi tadi sih sebenarnya sempat chatting sama senpaiku hari ini, pengen coba bikin tulisan nanti biar ditulis di depan supaya minta nggak dikasih. Jadi ini hasil tulisan tulisan saya tadi buat nanti ditaruh besok pagi supaya si housekeepingnya nggak naruh lagi. Jadi ini artinya adalah ini dibacanya adalah Kyou wa atarashi taoru wa hitsuyo arimasen. Arigato. Jadi ini artinya hari ini saya nggak butuh handuk baru gitu. Terus arigato tuh terima kasih gitu. Jadi ini kayak ngasih tahu aja kalau ya nggak perlu handuk baru, jadi biar mereka nggak naruh gitu. Jadi ini tadi hasil belajar sama senpaiku. Iya, seneng aja sih bisa nulis-nulis gini terus sambil belajar kata-kata baru sama verb baru gitu karena sekarang lagi bener-bener harus banyak tahu kata-kata kerja ya. Kayak di sini kata yang dipelajari tentang hitsuyo ya. Ya hitsuyo itu ternyata need membutuhkan gitu. Terus tadi juga ke mana? Ke resepsionis juga ngasih reminder soal ini. Tadi tuh kayak bilang apa ya kemarin? Hari ini tadi ke resepsionis. Tadi sih mix-mix karena si resepsionisnya bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Inggris gitu. Dia kayaknya tadi udah standby ready untuk dengerin bahasa Inggris, tapi akhirnya saya coba mixing ngomong bahasa Jepang dan tadi tuh saya ngomong apa ya? Tauru kokang, ishu ni ikai. Udah itu ikai. Jadi intinya towel change, jadi pergantian handuk itu minta seminggu sekali gitu. Dan entah kenapa seneng banget, entah saya ngomong gitu dia kayak ngerti dan dia langsung tiba-tiba cerewet ngomong bahasa Jepang gitu. Jadi seolah-olah saya kayak fasih gitu loh. Tapi akhirnya ya saya sambil mix-mix ngomong campur lah bahasa Jepang Inggris, tapi dia kayak maklumin gitu dan tapi dia appreciate banget saya mencoba ngomong bahasa Jepang gitu. Dan tadi dia ngecek berkas saya gitu, terus dia kayaknya bikin di notes di berkas saya itu kayak lagi dikasih informasi kalau saya nggak butuh handuk selama seminggu ke depan. Dia kayak tadi minta cek, terus habis itu dia kayaknya nanya, nih nggak tahu ya benar banget, dia kayak nanya kapan mau dikasih handuk baru lagi gitu. Terus saya bilang next doyobi itu Sabtu, hari ini kan Sabtu, jadi next saya lupa next tuh bahasa Jepang yang apa padahal udah belajar kemarin-kemarin. Jadi next doyobi, oh next doyobi, hai terus dia ngomong lagi gitu-gitu. Jadi ya habis itu pokoknya dia udah clear jelas dan endingnya ya kayak arigato segala macam gitu. Jadi itu sih sebenarnya praktis hari ini, nggak banyak sih tapi at least a little progress belajar bahasa Jepang gitu. Terus karena hari ini badan nggak gitu fit entah kenapa, jadi benar-benar hari ini di kamar aja. Tadi sempat karena udah berapa hari kayaknya nggak ada waktu me time, maksudnya nggak ada waktu untuk diri sendiri gitu loh, buat kayak ngapain main game atau nonton atau apa. Akhirnya tadi siang sempat coba nonton dokumenternya Blackpink di Netflix. Sebenarnya saya bukan Blink ya, bukan fans berat, tapi cukup menikmati musik-musiknya mereka gitu, dan mereka brand mereka yang terlihat girl power gitu, which I really like them. So akhirnya tadi coba nonton dan kalau yang namanya K-pop industry tuh pasti hal-hal positif yang benar-benar bisa dipetik tuh benar-benar hard work mereka ya, konsistensi, hard work, dan pokoknya ya if you want to succeed something you have to work really 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 hard gitu, dan itu nggak main-main gitu ya. Jadi bukan kayak sekedar proses yang 1 bulan 2 bulan gitu, melihat proses
training mereka yang ternyata kan mereka trainingnya beda-beda, ada yang training 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun gitu. Yang paling lama ternyata Jenny 6 tahun gitu. Dan akhirnya dan juga ada informasi kalau udah ikut training bertahun-tahun pun bisa juga ada kemungkinan tidak terpilih, tidak didebut gitu ya, tidak didebut sebagai artis gitu, dan nggak bisa kebayang lah ya udah abis-abisan di situ terus kemudian nggak debut gitu. Well, tapi that's a process gitu yang harus kita lewatin ya. Mungkin kita udah spending too much time di sini, tapi sejauh itu tidak ada hasil yang ini, tapi pasti ada semacam, menurut saya sih ya, sebuah titik cerah ya, titik turning point lah gitu, apapun itu gitu, meski kita ngalamin gagal segala macam gitu. Well, ya pokoknya si dokumenternya bagus banget sih buat ditonton. Kadang terlepas dari dunia K-pop yang sangat apa ya, overwhelmed dan bling-bling, dan bukan bling-bling apa ya, wow gitu ya, maksudnya hype segala macam, tapi di balik semua itu ada banyak banget hal-hal apa ya, success key yang bisa dipelajari gitu. Ya gitulah, mungkin ini menjadi titik awal reminder karena saya mau mulai hidup baru sebagai mahasiswa lagi. Ini juga bisa jadi satu apa ya, refleksi gitu loh. Jadi ingin melihat ke depan seperti apa dan mau bagaimana gitu. Gitu deh. Terus hari ini juga nontonin pesawat lagi. Jadi tadi dari kasur kelihatan banget ada beberapa pesawat yang terbang, pesawat lagi markir gitu. Dan dipikir-pikir, kayaknya ini view yang sangat langka juga ya buat ditonton. Jadi bisa duduk di atas kasur sambil minum kopi panas, dan hari ini hujan jadi hari ini kayak dingin, gak ada matahari, jadi mendung gitu, jadi enak banget buat gelendotan, apa, bukan gelendotan ya, pokoknya di selimut terus sambil minum kopi panas sambil nontonin pesawat pada terbang, pada markir, pada landing gitu. Jadi uh, apa, view yang menarik untuk ditonton karena belum tentu bisa nonton lagi gitu. Dan disambi-sambi juga beresin kerjaan yang masih belum beres. Jadi karena pergi di sini juga cukup cepat dan ada beberapa kerjaan yang harusnya diberesin di Indo belum beres. Jadi ya dicicil sedikit-sedikit di sini dan dibagi-bagi tasknya gitu, karena iya belum benar-benar bisa ninggalin ke semua kerjaan yang ada di Indo. Jadi ada beberapa yang harus diberesin. Jadi moga-moga cepet beres biar bisa fokus belajar gitu. Dan ya sih lagi pengen nargetin bisa beresin semua yang ada di post-it ini. Tapi kayaknya ya masih akan berlanjut dan nggak bisa beres kayak dalam beberapa hari. Jadi ya gitulah pokoknya. Sebelumnya thank you banget buat yang udah nonton, dan moga-moga sih meski ini sebenarnya video iseng ya, bukan video yang emang diniatin gimana-gimana gitu, tapi kalau misalnya ada yang mendapatkan informasi yang menarik dari sini dan bisa bermanfaat, dan alhamdulillah lah gitu untuk ini. Mungkin kalau di sini ada teman-teman yang nonton yang akan berangkat ke Jepang dan akan karantina, kalau saya boleh saran nih ya dari pengalaman saya di sini, pertama jangan lupa bahwa kalau memang di sini kan ada apa? Ada disediain kayak plastik cutlery ya, jadi alat-alat makan dari plastik ya, plastik bambu kayak maksudnya sumpit dari bambu, terus ada sendok gitu. Cuma kalau saya berusaha ngurangin penggunaan barang-barang itu, jadi saya bawa stainless, bawa sendok anduk, apa, sendok, garpu, sumpit segala macam yang dari stainless, jadi biar bisa dipakai lagi gitu. Tapi kalau yang emang nanti akan bawa uh, alat makan stainless, jangan lupa bawa mama lemon yang kecil gitu, atau pokoknya mama lemon sabun cuci lah, sabun cuci piring gitu, karena buat ngebersih-bersihin ini gitu. Akhirnya saya ngakalin nyucinya pakai sabun mandi. Moga-moga nggak apa-apa ya. Jadi untuk sementara, jadi untuk cuci. Tapi kalau nggak sih kayak gelas minum teh cuma dibersihin pakai air aja, nggak perlu disabun gitu. Sama apalagi ya, sabun cuci, terus mungkin bawa
sebenarnya sih kayaknya cukup aja sih, nggak ada yang oh ya bawa lip balm, kalau yang sebenarnya sih lip balm dijual di sini, tapi ya kalau udah punya dan masih banyak jangan lupa dibawa biar nggak kering ya. Terus lotion juga, terus sama yang mungkin biasa apa minum apa yang misalnya minum kopi atau teh yang perlu pemanis tapi yang bukan gula juga mungkin baiknya bawa kayak gula-gula jagung gitu ya, jadi pemanis-pemanis buatan yang itu. Jadi bawa Tropicana Slim gak apa-apa lah nyebut merek, bawa Tropicana Slim atau merek lainnya gitu. Terus itu aja sih sebenarnya di sini semua sih ada ya kalau nggak macem-macem maksudnya. Um, Kalau perlu juga mungkin bawa piring ya. Kalau di sini nggak dikasih di hotel ini nggak ada. Di sarapan ada sih dikasih piring, tapi kan piringnya nggak bisa kita bawa ke sini juga. Jadi kalau saya bawa Tupperware, tapi mungkin kalau mau bikin apa yang lebih nyaman gitu ya, maksudnya bawa piring juga satu juga nggak apa-apa sih, biar enak gitu. Ya oke, sekian untuk jurnal hari ketiga. 13 days to go, 13 hari lagi. It's okay. Aku kebetulan merasa enjoy kok karantina di sini dan tentunya semua perlu waktu dan bisa. Insya Allah nanti ketika sudah semua selesai, udah bisa belar, bisa jalan-jalan, bisa pergi keluar melihat dunia. Ya, oke. Thank you so much for watching. Kalau ada pertanyaan, monggo ditanyakan di komen YouTube aja ya. Hai, konbanwa. Apa sih kalau mau ngomong bye-bye, selamat malam, ini konbanwa aja ya. Oke, terima kasih. Bye-bye. Arigatou gozaimasu.